sinetron ini udah di take down gitu. Mega series Magic 5, apanya ya Magic begini. Well, akan magic sih nantinya kalau misalkan lu orang-orang yang suka ngedit tiba-tiba punya ide brilian gitu. Soalnya kalau kayak gini kan jadi mockingan di internet terus tiba-tiba berubah jadi neraka. Tuh kan, abis tuh diedit tuh. Ah, surganya surga Mixue. Saat Minatachi bertanya, Oci, lalu Oci pun diam saja karena dia tidak terlalu mendengar. Sampai akhirnya Om itu bilang, jangan cari gara-gara, ini lagi bulan puasa. Loh, lu yang nyari gara-gara, Om. Manusia bangsa mana? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. By the way, selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan dunia. Sebenarnya gue masih ada stok untuk di render kemudian dinaikin ke YouTube, tapi kayaknya mau record bahasan baru karena perkara kali ini tuh bener-bener yang serame itu, semenyebalkan itu. Bukan yang ini, bukan perkara Indosiar ini, tapi ada yang lain. Nanti akan kita bahas juga. Cuman kayaknya bagusnya kita mulai dari sini karena seperti yang lu tahu, gue nggak tahu bagian mana yang salah. Gue nggak tahu apakah mereka terburu-buru mengejar produksi. Gue nggak tahu apakah budgetnya belum sampai di divisi tertentu. Tapi kok yo bisa udah ditayangin di TV renderan filenya tuh belum diedit. Ya Allah, green screen loh. Masalahnya kan orang kagak paham jadinya. Jadi intinya ceritanya itu si karakternya mati. Karakternya meninggal gitulah. Terus meninggal ceritanya pengen ke surga apa kemana gitu, kita nggak tahu kan. Tapi green screennya belum dibenerin. Ya Allah, kenapa tim produksinya, ya Allah. Dan kayaknya copyright kalau gue putar, jadi nggak akan gue putar. BTW ini di website Indosiar sendiri bahkan sinetron ini udah di take down gitu. Mega series Magic 5, Magic 5, apanya ya magic begini. Well, akan magic sih nantinya kalau misalkan lu orang-orang yang suka ngedit tiba-tiba punya ide brilian gitu. Terus kayak backgroundnya lu ganti entah di surga, entah di neraka, entah di isekai. Masalahnya sinetron masuk isekai-nya green screen. Ya Allah, sedih banget. Gue gak tahu sih apakah ini ditayanginnya di prime time atau enggak. Kalau misalnya di prime time di saat-saat sebelum azan, sesudah azan atau gimana, ya Allah sedih sekali. Oh ini. Tapi kemudian Mega Kreasi Film meminta maaf akhirnya. Yang mana sebenarnya gue nggak tahu sih, secara profesional emang mereka harus minta maaf, tapi secara formal tuh, well ya, namanya kesalahan film sih emang harus minta maaf sih. Mohon maaf, episode terbaru Mega Series Magic 5 hari ini tidak bisa tayang dikarenakan terkendala masalah teknis. Masalah teknisnya masalah banget sih itu. Gue nggak tahu bagian mana yang harus diomelin ya tuh. Jadi kalau kayak gini kan jadi mockingan di internet terus tiba-tiba berubah jadi neraka. Ini neraka di belakangnya juga kayaknya neraka God of War dah. Tuh kan, abis tuh diedit tuh. Surganya surga Mixue. Ini apa nih surganya nih? Gitu. Masalahnya tuh kemarin Ara tiba-tiba ngirimin gua, ada tahu yang lain apaan? Jadi ini kan Indosiar, ini SCTV ada scene di mana orang naik mobil tapi pakai green screen gitu, dan green screen itu lupa diedit. Ya Allah, sia-sia banget. Dia udah serius megang setir berlaga seperti membawa mobil, ternyata tidak terlalu. Banyak hal bisa terjadi, men. Banyak hal bisa terjadi, mungkin ada permasalahan produksi, ada ya namanya juga kejar tayang gitu. Gue pernah punya kawan yang kerja di tempat-tempat kayak gini dan emang saking kejar tayangnya tuh apa-apa harus buru-buru, dan seperti yang kita tahu, ketika sesuatu dilakukan dengan terburu-buru pasti ada aja yang keskip kan. Jadi ya nikmatin aja. Meskipun ini masih belum sekocak apa sinetron atau series atau apa. Kayaknya Azab waktu itu yang dia tangannya nggak ada, tiba-tiba kelihatan tangannya muncul dari bawah, itu lebih lucu itu. Ntar cari dah klipnya dah. Lucu banget. Lalu perkara selanjutnya datang dari kebingungan di internet tentang kasus status WA yang sempat diramaikan sekali di internet karena status WA-nya itu sendiri ngebikin nama instansi kepolisian tuh jadi jelek.
Gini, beberapa waktu lalu sempat ada Manfest. Buat lo yang belum tahu konteksnya, Manfest itu di tweet by bot. Jadi kayak lo lihat di sini automated. Caranya adalah lo follow-followan sama akun Manfest ini, kemudian lo ngirim DM ke akun Manfest ini dengan trigger word atau kata-kata tertentu. Kemudian sama akun Twitter ini akan secara otomatis di-tweet dan disebar ke followersnya. Cuman masalah waktu itu adalah tweetnya tentang ini. Jadi kayaknya ada orang bikin status WhatsApp gitu dengan caption kayak ngakak banget punya AA, katanya nggak usah beli baju lebaran, di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang, resiko punya AA kerja di diskriminasi gini. Nah ini kan udah ngebawa perkara institusi kepolisian ya. Dan ya seperti yang kamu tahu kan, ada beberapa orang yang punya masalah tersendiri gitu. Akhirnya perkara ini jadi rame, sentimen negatif ada di mana-mana. Gue jujur nggak tahu kalau kasusnya akan dibawa sepanjang itu. Tiba-tiba kemarin tanggal 6 langsung ada gini, 3 orang jadi tersangka kasus status WA anggota bawa pulang baju sitaan. Dan yang tertangkap adalah orang yang membuat status WhatsApp tersebut, orang yang men-screenshot status WhatsApp tersebut dan dikirimkan ke Manfest, dan admin dari akun Manfest tersebut. Jadi 3 orang ini ditangkap. Cuman yang jadi prahara di sosial media adalah pertanyaan, kenapa pemilik akun Twitter yang di-tweet otomatis melalui bot ini harus ditangkap juga? Itu yang jadi pertanyaan. Orang kebingungan dong, kayak ya gimana ya. Ini masalahnya admin-admin akun-akun Manfest di Twitter lu tuh langsung pada panik, gue yakin. Langsung pada berhati-hati banget itu. Cuman yang menjadi pertanyaan orang-orang juga adalah, ini itu emang dibuat berdasarkan fakta atau berdasarkan kebencian terhadap polisi agar namanya semakin jelek, karena itu jatuhnya akan menjadi hoax, dan hoax tersebut semakin bergulir di masyarakat, semakin akan membuat ya kepolisian namanya jadi jelek gitu. Yang jadi kebingungan sama beberapa orang juga adalah, kan setelah ditangkapnya 3 orang ini akhirnya ketahuan kalau AM, salah satu dari 2 mas-mas ini, gue nggak tahu yang mana AM by the way. Kayaknya harusnya ada detail sih. Tapi AM membuat status kayak gitu, katanya ini pakai terus katanya ya, karena masih banyak simpang siur yang ada. Itu niatnya mau iseng buat bercandaan bareng adeknya, dan niatnya nggak mau disebar ke WhatsApp. Terus ada juga sumber lain yang bilang kalau dia nyebar foto itu karena emang gak suka gitu sama polisi. Mungkin dia mau nge-framing, mau bikin nama kepolisian jelek, bikin hoax dan lain sebagainya. Dari situ runutannya tuh jadi kebawa kemana-mana, dan akhirnya 3 orang ini yang diminta untuk bertanggung jawab akan hal itu. Karena ada kabar yang gue dapet, intinya foto ini adalah foto yang dikirimkan pihak kepolisian untuk diketahui kepada publik. Tapi kemudian sama si AM ini dibikin status dengan tambahan caption yang kayak gini. Ada beberapa orang yang berpikiran ini kayak status-status zaman dulu atau tipikal status-status yang kayak, ih punya ayang yang kerja di sini, aku jadi ditinggal mulu gitu-gitu, untuk ngasih tahu ke orang kayak, oh dia keluarganya polisi, oh dia pacarnya polisi, yang gitu-gitu segala macam. Dan akhirnya berkembangnya malah jadi hal negatif lainnya. Cuman ya intinya dari perkara ini adalah berhati-hatilah dengan apapun yang lu taruh di sosial media, apalagi kalau intensinya itu jelek dan ngebawa institusi tertentu. Takutnya malah arahnya salah dan ngebikin elunya yang kena gitu. Yang paling kasihan sih bagian admin RL Fest. Nah ini yang ketangkep gitu. Kayak katakanlah akun Twitter ini base-nya itu by bot. Jadi siapapun yang nge-DM bisa ke-tweet otomatis gitu. Deh kalau nggak percaya kita buka Twitternya deh, coba. RL. Oh, April 6 kayaknya udah dibekuin deh. Akunnya, jadi nggak ada tweet yang paling baru gitu. Jadi kayak orang ngirim otomatis, yaudah nyaro di sini, nyampe di sini ya secara otomatis. Meskipun demikian, tetap ada pertanyaan juga kayak, ya kan ini yang ngebikin dia, harusnya ini tanggung jawabnya dia yang semacam itu gitu. Tapi ya balik lagi, kan beritanya, penangkapannya segala macam dimaksudkan untuk membersihkan nama institusi kan. Tapi kalau caranya kayak gini, justru yang ditakutkan adalah sentimen negatifnya akan makin tebel gitu.
Oh nih, pihak kepolisian juga memastikan tidak ada satupun barang bukti yang keluar dari Polda Metro Jaya. Sebenarnya mudah loh untuk pihak kepolisian tahu gitu. Maksudnya gini, pada akhirnya kan yang kita pertanyakan dua kan. Pertanyaan apakah admin ASRL Fest ini perlu ditangkap atau enggak kan itu jadi pertanyaan lain. Yang jawabannya ya kita nggak tahu lah. Tapi pertanyaan yang kedua, kalau misalkan status tadi betul dibuat oleh orang yang memiliki kakak atau AA seorang polisi, kan gampang nuturinnya kan, kayak kamu bener punya saudara atau punya kakak polisi gitu. Ditunjukin aja kalimatnya dia, penjelasan dia. Kalau misalkan oh enggak pas saya nggak punya kakak polisi, berarti emang ini status dibikin buat main-main, buat bercandaan yang pada akhirnya jelek kan hasilnya. Dan kalau misalkan dia punya kakak kepolisian ya dicari tahu kakaknya siapa, terus proses segala macem. Tapi dengan ngelihat tidak ada satupun orang dari kepolisian yang dibawa namanya, jadi ya kayaknya ini adalah status ala-ala aja. Dengan emot-emot kayak gini tuh gue jadi mempertanyakan kayak emang caper aja atau gimana. Menurut lu gimana gitu perkara ini? Ini gue ngeliatnya juga dari awal aneh gitu, kayak tipikal cewek-cewek pick me gitu, tapi doski cowok. I don't know. Oh iya, tapi kalau misalkan kita bawa kasusnya Roy Suryo kemarin, adminnya bisa jadi masuk sih. Karena kan adminnya itu menyediakan lapak untuk konten-konten demikian kan. Karena undang-undangnya berbicara kayak orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik. 4 tahun 750 juta bro. Aduh, hati-hati akun manifest di luar sana, bye-bye. Kata gue disortir dah. Rada nakutin ini ternyata. Aduh. Kenapa lagi bu? Nah. Suaminya juga nggak bangun lagi. Ibunya kagak teriak minta tolong apa? Ya. Istrinya nyangkut. Aduh, ada aja kita tadi padahal habis ngebahas perkara rada serius itu. Kenapa tiba-tiba begitu? Anyway, pembahasan kali ini biar gue tutup dengan sebuah perkara yang sebenarnya menyebalkan sekali untuk kita semua tahu, karena ini adalah kasus om-om yang serem banget gitu. Biar gue jelasin dulu apa yang terjadi. Jadi ada akun manifest lainnya, manifest lagi nih, yang ngepost tentang perkara ini. Intinya permintaan untuk memviralkan sebuah hal yang sangat tidak nyaman dirasakan oleh salah satu wanita di TikTok. Tolong bantu viralin ya. Jadi ada om-om yang naksir sama temen aku. Perbedaan usianya terpatok cukup jauh, 20 tahun. Dan temennya masih sekolah. Tapi si om-om ini sangat terobsesi sama temennya sampai mengganggu ketenangan hidup temennya. Jatuhnya kayak stalker gitulah. Itu video waktu teman aku diantar ke sekolah sama mamanya. Kenapa diantar ke sekolah padahal udah SMA? Karena si om-om itu selalu ngikutin teman aku. Bahkan pada suatu hari pernah temenku sedang diantarin pulang sama pacarnya, tapi ketemu sama om-om itu dan oleh om-om itu dipukulin cowoknya. Hah? Oh jadi si cewek ini punya pacar, tapi waktu papasan sama si om-om itu pacarnya dipukulin. Anjing. Sebenarnya masih banyak hal jahat dan dilakukan sama om-om itu. Bahkan kejadian terakhir kali sampai membuat teman aku trauma berat. Om-om itu hancurin rumah teman aku menggunakan senjata semacam samurai. Astaga. Udah lapor Polres terdekat tetapi belum ada respon. Yang baik, tolong viralkan ya soalnya ini mengancam nyawa. Astaga. Dan ini salah satu videonya. Ini kan lagi diantarin sama ibunya kan. Itu tuh masih dikejar gitu. Aing mata nomor si itu sekarang. Bohong. Oh, demi Allah. Gila, ini udah dibawa ibunya tapi dia tetap maksa gitu loh. Kenapa ini kumaha? Aing tanya rehata di kieu teh. Sok aing pikir aing tawani. Ini dia sekolah bener. Kali cuk sekolah mah aing mah teu mayeur. Sia goblok. Wah, Aing teh salah.
Oh, udah gila nih. Ais. Inilah bapak kepolisian ini, maksudnya manifest itu kadang berguna untuk hal-hal seperti ini gitu. Karena jadi jatuhnya kan manifest itu kayak apa ya, kayak sebuah tempat yang followersnya banyak, orang-orang bisa tahu. Dan ketika lu ngelempar di manifest ini, perkaranya tuh akan cepet naik gitu. Ada beberapa kasus, bahkan kita nggak bisa sebutin satu persatu saking banyaknya. Kasus-kasus itu tuh akhirnya ketahuan ke publik karena setelah ditaruh di manifest kayak gini gitu. Jadi kenapa bapak, tolong dong gitu. Awal kisahnya kakak ini bernama Oci. Jadi Oci itu ketemuan sama om-om itu dari 2021. Mereka bisa kenalan karena om-omnya ini jualan voucher wifi. Terus Oci ini suka beli voucher wifi ke om-om ini. Oci beli voucher wifi ke om-om ini karena mereka masih tetanggaan. Dan Oci sama om-om ini masih saudara jauh banget lah. Karena Oci terus beli voucher wifi di om-om itu, akhirnya membuat mereka jadi saling kenal dan deket. Dekatnya tapi dekat antara penjual dan pembeli. Terus temen selayaknya orang normal lah. Maksudnya kayak gimana sih? Cuman karena sudah merasa dekat, om ini langsung berniat untuk mendekati Oci dengan cara mengantarkan Oci ke sekolah. Oci yang gak punya prasangka buruk pun akhirnya menerima ajakan om tersebut buat mengantarnya ke sekolah. Karena Oci menganggap om tersebut cuma mau menawarkan kebaikan untuk membantu. Oci juga berpikir lumayan banget bisa menghemat uang jajan. Tentu karena masih positive thinking, men. Jadi kayak ya ada orang baik di luar sana lah, alhamdulillah gitu. Lalu mungkin karena antar mengantar ini udah terjadi beberapa kali, dan akhirnya ada tetangga Oci yang melapor ke orang tuanya kalau misalkan ada om-om yang suka nganterin Oci ke sekolah. Tetangga itu juga nyaranin ke orang tuanya si Oci buat ngejauhin si Oci dari om-om tersebut. Takutnya ada hal-hal yang gak diinginkan dilakuin sama om-om tersebut ke Oci, karena emang creepy sekali. Maksudnya ya menyeramkan lah kelama-kelamaan gitu. Apalagi Ocinya juga masih sekolah. Akhirnya orang tuanya Oci pun nyuruh Oci buat nolak, misalnya mau diantar sama om-om tersebut. Oci juga nurut sama perintah orang tuanya, tentu saja. Akhirnya beberapa hari Oci sama om-om tersebut gak ketemu lah. Dan akhirnya tanpa sengaja mereka berdua ketemu lagi. Om-omnya pun akhirnya memaksa buat ngantar si Oci lagi ke sekolah. Tapi si Oci masih menolak karena udah disuruh sama orang tuanya buat menolak. Walaupun sudah tertolak, om-om ini masih maksa buat Oci ikutin maunya si om-om itu. Sampai narik tangan Oci buat ikut sama dia. Selain ditarik, Oci juga terus-terusan diikutin sama om-om tersebut. Aduh, kata gue lu udah tua, tobat, deketin sama Allah, jangan. Aish. Akhirnya Oci pun menerima ajakan om tersebut dengan alasan dia takut sama om-om tersebut. Kejadian ini pas Oci masih SMP. Pas Oci mau masuk SMA, Oci sengaja buat milih SMA yang jauh dari rumahnya. Ya Allah, saking ininya loh. Karena kalau dekat dia takut diikutin sama om itu lagi. Astaga, traumatis bro anak orang. Oci juga awalnya mau ngekos aja, cuman gak jadi karena gak ada teman buat ngekos. Lalu gak tahu kenapa temen aku itu si Oci ini padahal udah nyembunyiin sekolah dia di mana, tapi kenapa tiba-tiba om-om itu tahu si Oci sekolah di mana. Akhirnya Oci diikutin lagi sama om-om itu. Dan kayaknya sekarang jadi lebih creepy gitu. Ada satu waktu di mana Oci dijegat sama om-om tersebut. Tujuannya biar om-om itu bisa nganter si Oci. Astaga. Oci masih gak mau. Akhirnya om-om ini maksa Oci dengan cara narik tangan Oci sampai neriak-neriakin si Oci ini. Oci tetap nolak. Walaupun mengalami ketakutan sampai mau nangis, karena om-om ini ngikut dia sampai terminal angkot. Karena terus merasa ketakutan, akhirnya Oci pun menelpon temannya untuk jemput Oci di terminal. Akhirnya temannya Oci, namanya Sarah, yang kayaknya yang ngebikin ini deh, akhirnya datang bareng ayahnya buat jemput si Oci. Tapi karena om-om ini masih ngikutin si Oci dan ngelihat ada yang jemput Oci, akhirnya om-om ini ngajak ribut ayahnya Sarah. Astagfirullahalazim, Gusti. Udah gila. Oci karena takut akhirnya pulang lagi ke rumah untuk bilang ke ayahnya. Akhirnya ayahnya Oci pun memisahkan keributan antara om-om ini dengan ayahnya Sarah. Akhirnya ayahnya Sarah pun pergi meninggalkan Oci dan Sarah yang sudah aman bersama ayahnya Oci. Ayahnya Sarah juga harus mengantarkan adiknya Sarah yang sudah menangis karena takut ke sekolahnya. Ya Allah. Akhirnya Oci sama Sarah dipesan di Grab sama ayahnya Oci dengan niat biar Oci sama Sarah bisa ke sekolah dengan aman. Tapi om-om freak ini malah ngikutin mobil Grabnya sampai ke sekolah dan maksa masuk ke sekolah itu. Udah gila lu. Gak masuk akal bro.
Gue lagi ngebayangin ketakutannya Oci kayak apa sih. Maksud gue kayak ini om-om freak gila. Mukanya aja nyeremin aja kayak preman pasar. Om-om ini mau ngobrol sama Oci sampai masuk ke sekolah dan ditegur sama salah satu guru yang menyuruh om-om itu pulang. Walaupun udah diributin sama ayahnya Sarah dan ditegur sama gurunya, nggak membuat om-om ini berhenti buat gangguin si Oci. Om-om tersebut masih mencegat Oci buat ngantar Oci ke sekolah. Teman-temannya Oci ini baik banget. Mereka mau nawarin Oci buat bareng ke sekolah biar Oci aman, gak digangguin si om-om. Tapi ada satu teman Oci, yaitu Iqbal. Iqbal ini mau jemput Oci karena rumah mereka syarat. Tapi om-om ini tahu dan akhirnya ngebukin si Iqbal. Ya Allah. Udah bau tanah. Udah ada sayup-sayup suara neraka memanggil. Masih aja Piccolo. Akhirnya keluarga Oci pun lapor ke pihak kepolisian. Tapi keluarga si om-om ini minta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Enggak! Udah gila ya lu. Mereka bukan keluarga dan Oci tidak mau jadi keluarga dari si om-om berak ini. Kenapa? Astaga Tuhan. Buat teman-teman yang udah bantu up di TikTok dan tweet, terima kasih banyak ya semuanya. Tadi saya dapat kabar dari Oci, katanya sudah ada respon dari Polsek Tasik dan orang tua Oci juga udah ke Polsek tadi. Pokoknya terima kasih banyak. Semuanya doain ya kasus ini bisa terus diproses dan om-om itu masuk penjara karena sudah sangat merugikan Oci dan keluarganya. Iyalah men, maksudnya sampai ada titik di mana dia mikirin untuk nyari sekolah yang lebih jauh aja tuh udah secara konsep ini mengerikan sekali gitu. Mengganggu kenyamanan yang sangat amat. Besok Oci juga bakal ke Kapolsek buat dimintai keterangan untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini adalah fungsi dari manifest Bapak. Ini wajah om-omnya. Itu Balmon bukan om-om. Waduh, bawa kapak tuh. Lethal counter. Oh ini pihak kepolisian Tasik akhirnya ngasih tahu update-nya. Terus udah dalam pemeriksaan, udah ditangkep. Kalau gua nggak salah ada video dari ditangkapnya si orang itu deh. Setiap ada cowok yang nganterin Oci bakalan dia pukulin, lalu singkat cerita Rabu hal itu terjadi dengan kondisi yang lebih parah. Oci yang memang masih mengantuk akan pergi ke sekolah dijemput oleh temannya yang bernama Hakim dan Nopita. Saat dia di depan rumah Hakim sedang ditanyai oleh om-om itu dan om-om itu saat melihat Oci bertanya, Oci, lalu Oci pun diam saja karena dia tidak terlalu mendengar. Sampai akhirnya om-om itu bilang, jangan cari gara-gara, ini lagi bulan puasa. Loh, lu yang nyari gara-gara manusia bangsa mana ya yang udah tua bukannya mendekatkan diri kepada Allah, nyari sayup-sayup surga. Bulan puasa bikin amarah tersulut. Gue juga gak yakin Doski puasa sih dengan kelakuan prik kayak gitu. Ya Allah Gusti Pangeran, kok bisa begitu? Oci yang saat itu biasa duduk di belakang lalu diarahkan oleh Nopi untuk duduk di tengah. Awalnya Oci gak mau, tapi dipaksa oleh Nopi duduk di tengah. Tanpa diduga tas Oci ditarik-tarik oleh om-om itu. Astaga, sangat kencang sampai motor ditunggangi teman-teman Oci oleng hampir jatuh. Yo. Oh ini yang tadi ada kalimat rumahnya temannya Oci dihancurin, mecahin kaca jendela, ngancurin roda dipakai ayah Oci untuk berjualan. Ya Allah, barang bukti bocah prik udah tua bukannya perbanyak istighfar, diistighfarin nama orang begitu ceritanya. Isaac, aduh mukanya pakai Remini bikin HD. Oh jadi video yang ini, video kronologi ini tuh adalah video yang paling terakhir yang nunjukin si Oci ini bener-bener dijagain gitu sama ibunya. Ini sebelum si om-om itu sampai ngejar sampai masuk dalam angkot. Ya Allah, udah gila. Ya Isaac ya Shinja. Ini adalah video ketika si om-om itu akhirnya ditangkap sama pihak kepolisian. Itu gimana nih? Ceritanya gimana nih? Enggak naksir, saya udah emang hubungan luar dekat gitu. Udah beberapa hampir setahun lah gitu, sering antar jemput. Creepy senyum-senyum deh. Suatu hari ada, ya maksudnya nggak tahu apa ya omongan orang lain mungkin ya ke orang tuanya,
saya dilarang gitu. Terus saya tanya kenapa, siapa yang ngomong, nggak ngejelasin, malah memusin saya, nggak diseminisi saya gitu. Nomor saya diblokir, terus setiap saya menanya nggak dijawab, malah Karena lu serem, bro. Si Oci ini mikirnya lu orang baik, cuma sekedar itu. Sedangkan lu ngarep, lu mikirnya dia pacar lu. Ih. Balmon. ibunya sempat ngelobihin saya gitu. Bukan ngelobihin ke muka gitu, ngelobihin ke tanah gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan atau gimana nih? Bukan berpeluk sebelah tangan. Terus sampai melakukan pengrusakan kayak gitu gimana? Kenapa? Kalau kemarin itu gara-gara salah paham gitu. Disangkanya saya itu mau mukul, padahal mau ngajak ngobrol gitu. Kan saya Sambil bawa itu senjata tajam. Enggak. Sebelum bawa senjata tajam, belum apa-apa mau ngobrol, tapi saya, wah siap karena pakai bahasa daerah ya, bahasa Sunda. Wah, dari cara dia untuk pinter ngomong kayak gitu kayaknya manipulatif banget ya, Bos, orangnya, Bos. Gue jadi curiga. Emang dari awal dia kayaknya pinter ngomong. Cuman masalahnya dia jadi kayak pembelaannya tuh pembelaan yang gak masuk akal. Kalau misalkan pada akhirnya dia ada salah paham gitu, kenapa pada akhirnya bener sampai bawa golok sampai ngerusak rumah orang? Ya, si anaknya emang gak diapa-apain. Udah sekolah aja, aku samperin bapaknya. Nah udah biasa cekcok gitu. Akhirnya dia mukul duluan ke saya, ya saya emosi gitu. Oke. Ya, Gitu. makasih Kang ya. Ya ambil pedang gitu. Ambil pedang ya. Emosi, gitu. Oke. Tapi nggak melukain siapa-siapa. Saya ambil pedang itu maksud saya menantang keluar gitu. Ambil senjata kamu gitu maksudnya, tapi nggak keluar. Terus senjata saya simpan, saya pakai tangan kosong, saya tantang lagi tetap aja gak. Bukan, konteksnya lu kenapa nantangin orang kan gitu ya, jadi pertanyaan. Ih, gua harus ngeliat sudut pandangnya Oci nih. Kasian men, kasian gila. Keluar gitu. Oke, siap. Mungkin Ada yang kurang setuju atau gimana ya sehingga bukan kurang setuju Pak. Masalahnya pernah ngomong itu nggak apa-apa, biasa aja, boleh gitu. Karena namanya juga jodoh, siapa yang tahu. ya Ini ada yang sirik aja di luar, tapi saya tanya. Namanya jodoh siapa yang tahu? Om itu umurnya 40 tahun. Si Oci baru masuk SMA. Bukan perkara jodoh nggak kemana. Siapa nggak ngejelasin, malah nggak ini ke saya. Kalau akan umurnya berapa? Waktu itu 39, sekarang 40. 40. Kalau itu yang ditaksir SD, SMP. SMP. SMA kelas 1, kalau sebenarnya harusnya kelas 2. Iya, ini creepy banget, gila. Om-om banget, bro, sumpah. Secara konteks kita semua bisa sama-sama setuju kan kalau ngintilin orang ke sekolah, menjadi stalker adalah sebuah hal yang tidak terpuji dan bisa menjadi sebuah hukuman pidana tersendiri gitu. Lu di Korea kayak gitu dibakar masa lu. Kasihan ini sih, kasihan si Oci-nya sih, trauma sekali pasti. Nah, cuman ini nih keinginan yang sangat amat ingin, Pak, tolong besok-besok kalau ada laporan langsung ditindak, jangan nunggu masuk Twitter dulu. Kan tadi kabar terakhir yang gue dapet, Doski kan kena hukuman 10 tahun penjara ya. At least dia 50 tahun lah gitu baru keluar. Terus dia nggak mampu lagi untuk sekedar lari ngintilin orang gitu. Biar dia di dalam penjara tuh ngaji gitu, mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Serem banget. Apakah lu punya pengalaman yang kayak gini juga? Semoga enggak sih. Nah, semoga kalau masih cepat berhenti. Maksudnya creepy banget aja. Gua kalau punya adik gua digituin, wish. Kalau misalkan dia berdebat di depan rumah orang, terus tiba-tiba dia balik untuk ngambil golok, apa maksudnya kalau bukan untuk mengintimidasi? Apa maksudnya kalau dia bukan nyari-nyari masalah gitu? Kata gue, sadar diri itu kunci. Sadar diri, Bapak. Perjalanan adek Oci ini masih sangat jauh. Oci ini masih SMA. Bapak tuh udah 2 kali Sweet 17. 17, 34, udah lebih malah. Aduh, sampai banget. Masa baru akil balik, Doski? Nggak mungkin juga kan?
Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga lo tetap baik-baik aja. Udah setengah bulan jalan puasa. Ada aja orang puasa-puasa katanya setan diikat. Ini masih jalan kemana-mana, Doski. Serem banget lagi. Gue lebih serem sama yang beginian daripada sama setan. Sumpah dah. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Yang paling gue benci sebenarnya kalimat dia yang bilang kayak, iya namanya jodoh nggak kemana, biji mata lu jodoh nggak kemana. Iya, kita pernah lihat kayak ada ABG nikah sama kayak kakek nenek, oke lah gitu. Tapi kan kita nggak tahu intensinya apa dan kayaknya mereka berdua tuh saling mau gitu. Kalau ini kan lu nya maksa, beda konteksnya, bukan perkara jodoh nggak kemana. Jodoh lu di akhirat nungguin. Doski ya desperate banget dah. Apa ada tekanan-tekanan dari keluarga gitu kali, udah 40 tahun gitu. Masalahnya korbannya anak SMA, gila kali lu. Tobat, mau lebaran bentar lagi, lebaran penjara lu. Bye bye, thank you.